selamat pagi Mas Lagi. Ya. Mohon maaf ya, kami lompat pertandingan itu akan sedikit wawancara Masnya tentang hidroponik ini. Untuk kami itu, Mas Bakti itu dari merintis itu dari kapan? Tahun 2018. Untuk merintis awal mula bentuk hidroponik ini ya, sampai saat ini udah berarti berapa tahun? Hampir 5 tahun punya, kurang lebih sampai sekarang. Dulu pas awal-awal itu jenis benih yang ditanam apa? Jenis benih yang pertama kambuh ya, pastinya lebih gampang kita olah, lalu kedua itu bayam hijau, lalu selada sama sawi. Kalau sampai saat ini mungkin alvarian ya, cuma sekarang mengikuti ininya pasarannya. Oke, berarti dari selama 4 tahun itu apakah perkembangan itu signifikan atau tidak? Selama 4 tahun itu lika-liku, tapi perkembangannya semakin kesini semakin otomatis semakin peningkatannya cukup tinggi ya, karena kan mungkin orang-orang sekitar pun ataupun kalian sudah mengetahui sayur hidroponik itu sayur yang sehat gitu. Jadi mulai agak naik itu di tahun 2020 terus 2021 sampai sekarang 2022 itu penaikannya cukup lumayan tinggi. Karena itu permintaan dari masyarakat itu? Ya, permintaan dari masyarakat ataupun permintaan dari hotel ataupun supermarket juga semakin tinggi gitu. Karena kan mungkin sekarang orang udah tahu ya, apalagi pas waktu pandemi COVID itu kan orang mungkin nggak boleh keluar atau pergi lagi, kita situ lumayan itu. Orang lebih mengenal lebih sangat luar biasa. Dari 4 tahun lika-likunya itu Mas, mungkin ada satu produk yang paling unggul gitu yang... Kalau sampai saat ini pun satu produk itu yang paling unggul kita tuh selada ya. Jadi selada itu hampir setiap kali kita selalu keluar ya, itu selalu keluar. Itu hampir. Yang kedua itu sawi atau sawi kita sebut itu produk kedua yang setelah selada itu. Nah, ketiga itu kangkung. Sampai saat ini masih kencang gitu. Mau minta dijelasin Mas kayak proses ya di kangkungnya. Kalau prosesnya itu kita ada 3 tahapan. Itu tapi untuk semuanya ya. Kalau musik kangkungnya cuma paling 2 tahapan, yaitu proses semai itu dipakai kokopit atau pasir untuk media semainya. Lalu setelah kita semai kita lembabkan pakai air kurang lebih 7 hari. Nah, setelah 7 hari itu mereka akan lebih kelihatan kecambahnya. Baru nanti kita nunggu 15 hari baru kita pindahkan ke media tanamnya di instalasinya itu pembesaran. Berarti misalkan ini sudah panen gitu ya. Nah itu dari Mas itu memasarkannya itu kemana aja sih? Oke, setelah panen, tahapnya juga itu kita sortir lagi. Kita panen, kita cuci, kita sortir yang grade A sama grade B-nya nanti kita pisahkan. Yang grade A kita masuk ke supermarket, grade B-nya kita ke rumah makan ataupun customer. Prosesnya ada sendiri-sendiri. Untuk proses panen itu biasanya membutuhkan berapa lama? Itu tergantung ya, itu tergantung kebanyakan dari pesanan itu sendiri. Tapi kalau kita kan ada kewajibannya untuk ke supermarketnya ya ataupun ke rumah makannya itu paling dia itu hampir 250 sampai 300 kan, ada nggak? Kurang lebih lah ya segitu. Itu waktunya paling 1 jam 2 jam baru kita selesai. Terus dalam pengerjaannya sendiri itu Masnya langsung atau ada pekerja lain? Ya untuk di sini ada tim ya atau kita sebut kru juga atau karyawan. Itu di kebun itu kisaran 3 orang sampai 4 orang. Saat ini dibantu sama dari mahasiswa dari magang. Jadi lebih efisien lagi waktu yang kita tempuh gitu. Panennya itu dalam 1 bulan berapa kali? Kalau kangkung itu termasuknya cepat, bisa 1 bulan 2 kali, 3 kali, tergantung kita nanamnya siklusnya nggak mati gitu loh. Kadang kita lupa, kadang kita banyak kegiatan yang lain gitu. Paling nggak sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Cepat kalau kangkung itu cepat. Perbedaannya dari kangkung hidroponik sama kangkung tanam biasa itu apa? Ya mungkin bisa dilihat sendiri ya. Kalau bapaknya kan ini mungkin sering pasar ya kan. Itu bisa melihat lagi itu. Kalau kangkung yang umum itu mereka potong ya, potong. Nah kalau kangkung kita kan dicabut. Itu pertama. Kedua, ketahanan layunya itu lebih lama hidroponik karena dia ada akarnya. Ketiga itu keunggulannya sih hidroponik ini rasanya juga lebih manis atau mungkin gurih gitu ya. Kadar airnya kan ya? Kenapa? Kadar airnya? Ya, kadar airnya, ada nutrisinya ya, jadi mungkin lebih rasanya lebih gurih juga. Terus yang keempat yaitu otomatis lebih higienis, lebih bersih gitu kan. Karena kita ngambil, dicuci, dibersihin. Mungkin kalau yang di pasar kan mungkin banyak bisa lihat ditaruh ya, yang harus panen ditaruh ya. Kita namanya petani kan punya metodenya masing-masing, nggak bisa membandingkan atau menyamakan semuanya. Berarti hidroponik ini emang lebih modern gitu ya Mas Ya, daripada betul. yang Karena lain? hidroponik ini sebenarnya ini metode yang mungkin sudah lama, cuman baru-baru saat ini kan orang lebih mengenal, apalagi zaman maju ke depan mungkin petani konvensional itu akan menjadi petani hidroponik juga. Karena yang saya dapatkan informasi ataupun saya kumpulkan dengan petani-petani yang konvensional, mereka akan berubah juga di posisi hidroponik. Contohnya saat ini ada salah satu di wilayah Pati itu hidroponik yang menggunakan padi itu menggunakan sistem hidroponik gitu loh. Cuma kan otomatis kapasitasnya berbeda gitu loh. Cuman efisiensi waktunya lebih cepat. Ya mungkin nanti tahun 2030 atau berapa, mungkin sekarang sawah masih ada, bisa nggak ada ganti hidroponik. Iya juga ya. Ya mungkin kan seperti itu, kita nggak tahu bisa seperti itu, cuman kita melihat pandangan potensi ke depannya itu bagaimana gitu.
Kalau keuntungan kita macam-macam. Itu yang kita nggak Agak bisa sensitif ya? sensitif untuk kita bicarakan. Cuman kita hanya coba nama lah ya. Jadi mungkin bisa. Karena kan di sini ini kan chef yang Mbak menaungi segala macam. Jadi keuntungan itu jadi satu. Mungkin kalau untuk hidroponik sendiri ya, kelas untuk sayur mungkin rata-rata dari 15 sampai 20, 25 ya mungkin bisa. Tergantung tahun atau bulan itu posisi raminya gimana gitu. Karena ada hari ramai tertentu. Pas tahun baru, lebaran Idul Fitri ataupun bulan itu pasti ramai. Mas mau tanya lagi, Oke. ini waktu awal banget itu masnya sendirian yang Ya, waktu awal berdirinya ini kan, iya. itu waktu saya itu sendiri ngelolanya benar-benar masih kuliah kalau itu. Oh, masih waktu kuliah. Kita masih nyoba itu pakai strawberry bekas atau anggur itu kita bikin kalau nggak salah 5 box. Di Instagram kita juga ada. Paling bawah sendiri itu awal mulanya berdirinya itu pun itu ada. Sampai saat ini bisa terlihat perubahannya seperti apa. kan masnya dari sospol ya? Ya, betul. Kenapa tertarik dengan hidroponik ini? Ya mungkin banyak kan bisa menilai. Semua kayak banyak mungkin ada hobi ya. Punya banyak itu menciptakan mungkin sesuatu yang berpotensi uang. Nah mungkin potensi dari situ itu bisa dikembangkan menjadi bisnis gitu loh. Jadi kan nggak cuma bisnis. Jadi bisnis itu akhirnya kita lebih menyukai gitu kan, lebih nyaman dalam mengolah kayak gini. Jadi dari dulu tuh ya nyoba ya senang juga ya udah sampai dikembangkan. Berarti waktu awal-awal itu kan kayak masih berdarah-darah gitu ya Mas? Ya, masih capek itu gitu. bisa diceritain nggak kayak gimana susahnya, ruginya Ya, atau dulu gimana? pertama kali saya itu sendirian, otomatis ngirim sendiri, panen sendiri, bersih sendiri, repotin sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Tapi lama-lama kita juga lihat peluangnya, kita pesankan ya, otomatis untuk tenaga kerja. Nah, awal mulanya Mbak ini yang pertama kali di sini. Dulu juga Mbak ini PKL-nya juga di sini, saya rekrutmen jadi tenaga di sini. Nah, mungkin banyak bisa tahu gimana dulu saya itu sendiri olah sendiri gitu. Jadi perlu perjuangan. Berarti waktu awalnya itu cara memasarkan Masnya itu gimana sih? Kalau saya dulu pertama itu saya datang ke toko ya, mengajukan proposal ataupun kerjasama. Nah, maju sini kita membutuhkan tenaga juga. Kita butuh tim marketing untuk maju ke retail, ke supermarket yang ada di Purwokerto, Banjar atau dimanapun kita ajukan. Jadi sampai sekarang pasarnya kita alhamdulillah sudah tembus hampir keseluruhan. Ya mungkin belum 100%, mungkin 90% lah. 10%-nya masih kita ini cari tempat di mana. Karena kita juga analisis mana yang mungkin peluang untuk kita, mana yang enggak gitu. Berarti udah kayak pusatnya apa ya? Pengambilan sayur gitu ya, di Kan, sekitar. kalau kita bilang seperti itu mungkin iya, tapi bagi yang lain belum tentu gitu. Karena kan yang lain juga yang ingin juga. Di Purwokerto itu ada asosiasinya sekitar 36 penggiat pengusaha hidroponik, termasuk Banyak. ini di sini. Dan yang mendapatkan salah satu sertifikatnya juga nggak semua orang punya. Yang bisa banyak bisa melihat mungkin dari mungkin nggak pernah keliling kemana mungkin yang hidroponik gitu kan bisa menilai sendiri gitu. Oke. Ngomong tentang kampung itu ya, Masnya dapat bibitnya tuh dari mana? Bibit, kalau bibit kita sementara dari agennya langsung kalau online, kalau pas lagi memang nggak ada gitu. Kan banyak toko-toko online sekarang gitu. Kebetulan kita lagi buka toko, jadi kemungkinan besar kita yang bakal nyuplai di wilayah Purwokerto kalau petani-petani yang susah untuk cari bibitnya atau benihnya gitu. Panennya sendiri itu dalam 1 bulan itu dapat berapa sih? Berapa Berapa kilo? kilo ya? Kalau untuk semuanya atau hanya kalau kampung masih sedikit ya Mbak, cuma dalam arti ya mungkin ya bisa lihat lah paling 5-10an kilo. Tapi kalau di perpek dapatnya banyak gitu. Kalau per kilo dapatnya lebih sedikit gitu loh. Cuma kalau untuk keseluruhan panen mah itu banyak. Karena kan macam-macam. Iya, karena di sini kan tujuannya bukan satu item gitu, cuman macam ada selada, ada jasim, ada macam-macam. Jadi sekali panen langsung 20, 40 misalkan gitu. Belum ditambah mitra kita, plasma kita kan banyak juga. Udah mau tanya lagi. Tadi kan kayak hidroponik itu kayak semacam metode gitu ya, Ya. Mas. Selama menjalani prosesnya itu kekurangan sama kelebihan itu di mana sih? Kekurangan dan kelebihan itu macam-macam sebenarnya. Dari para petani sendiri itu mempunyai metodenya juga beda-beda. Dalam arti kalau saya ini kelebihannya ya otomatis efisien waktunya lebih cepat, pembersihannya lebih gampang, tenaganya nggak terlalu terkuras. Kalau mungkin kekurangannya ya contoh mati listrik. Mati listrik kan otomatis airnya berhenti kan, nah otomatis sayurnya mati ataupun layu. Cuma pencegahannya pakai genset atau alat mesin diesel itu. Cuman nggak semua orang atau petani yang bisa beli mesin itu. Ketika mati, alternatifnya harus nyiramin dari depan sampai belakang gitu. Ya mungkin lebih otomatis waktunya lebih ringkas lah kalau gitu kondisi. Jadi secara nggak langsung hidroponik itu kayak membutuhkan biaya yang lebih ya. Ya otomatis banyak bisa melihat lah ya, karena kan ya itu tadi orang kenapa sih hidroponik sayur itu mahal? Ya mungkin bisa lihat dari segi instalasinya, medianya, perawatannya, tenaga kerjanya seperti apa, lebih terkontrol gitu. Kalau konvensional kan tinggal kita taruh tanah, kita siram, terus kita tinggal mau itu ada belalang, mau itu ada hama, ya udah terserah gitu. Kalau di sini kan udah memang tertutup, memang sering dikontrol, nutrisinya juga terjaga, otomatis untuk pengeluarannya juga lebih mahal, makanya harga sayurnya juga lebih mahal. Dilihat dari kualitasnya juga gitu. Persentase antara harga sama petani biasa tuh jauh apa ya? Otomatis sih, itu otomatis sudah kelihatan juga dari segi ininya.
tergantung pandangan petani A, petani B, petani C-nya itu bagaimana. Mungkin ada lagi plasma, tanya apa?